Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Maidah. Kita mulai daripada ayat yang ke-86. Jadi sebagaimana biasa kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Nah, disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan bisa mudah untuk dipahami dan bisa memperlancar bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Taib, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ulaika ashabul jahim. Wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ma dibaca panjang, boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Tandanya karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya harokat fathah. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Ma
أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا Lanta ada harokat tanwin fathah bertemu dengan huruf ta. Ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Cara bacanya, tanwinnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf ta. Hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya sambil didengungkan. Lanta. Jadi tanwin ini bagaikan bacaan yang digantungkan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Tumbi ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini dinamakan dengan ikhfa syafawi. Cara bacanya, mimnya disamarkan kemudian siap-siap masuk ke huruf ba. Hukum bacaan ikhfa syafawi dibacanya sambil didengungkan. Tumbi. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. La ini huruf gha ya. Jadi dibacanya secara dialirkan. Jangan terlalu kuat ditekan sehingga keluar bunyi pantulan. Lag. Itu bacaan yang salah. Tapi dibacanya dialirkan saja. Lawi. Lawi. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Fi aymanikum walakin yu'akhidhukum fi aymanikum walakin yu'akhidhukum. Nun sukun bertemu dengan huruf ya yang bertasydid
Ini dinamakan dengan idgham ma'al gunnah. Cara bacanya, nunnya dimasukkan ke dalam huruf ya dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Hukum bacaan idgham ma'al gunnah didengungkan. Kiyu walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Dal sukun bertemu dengan huruf ta yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham mutajanisain. Jadi mutajanisain itu sama dari segi makhraj, namun berbeda daripada segi sifat. Makhrajnya sama, yaitu tempat keluarnya adalah sama-sama keluar dari ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh gigi seri atas, yaitu gusi. Jadi dal dengan ta itu makhrajnya sama, namun berbeda dari segi sifat. Nah, dal ini adalah sifatnya qalqalaf yang harus dibaca secara dipantulkan. Sementara ta yaitu sifatnya adalah hamas, bacaan yang harus dialirkan desis angin yang agak samar-samar. Jadi ketika ada dal sukun bertemu dengan huruf ta, maka sifat qalqalaf ini hilang. Jadi kita tidak lagi memfokuskan kepada huruf dal. Jadi langsung dari qa ke ta. Aqadtu. Ya. Aqadtu. Jadi seakan-akan dal ini tidak ada. Walaupun ada secara penulisan tapi kita tidak baca. Kita langsungkan bacaan dari qa ke dalam huruf ta. Itu yang dimaksud dengan idgham mutajanisai. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Fakaffaratuhu it'amu 10 masakin. Hu dibaca panjang 6 harokat atau 6 kali ketukan. Ini dinamakan dengan masilah tawilah. Tandanya ada huruf mad yang terdapat pada hal dhamir. Syaratnya sebelum hal dhamir harus huruf hidup, yaitu tu. Dan sesudah hal dhamir terdapat hamzah, yaitu di kalimat it'amu. Fakaffaratuhu it'amu 10 masakin. 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah.
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. Dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, dalnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Yajidfa, keluar bunyi de. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Wahfazu aymanakum. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Rij, hukum bacaan ra ini ditipiskan atau bacaan tarqiq karena ra-nya berharokat kisrah. Cara bacanya, posisi pangkal lidah tidak terangkat. Ri, ri. Rij,
ada jim sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, huruf jimnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Jadi pantulkan itu dengan pantulan sekedar. Rijsu, rijsu, ya, jangan rijsu. Terlalu kuat sehingga kedengaran agak putus bacaannya. Rijsum mi. Harokat tanwin zummah bertemu dengan mim yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham ma'al ghunnah. Cara bacanya, tanwinnya dileburkan ke dalam huruf mim atau dimasukkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Itu 2 harokat. Summi, ya, ditekan dulu kemudian ditahan 2 kali ketukan. Summi. Nah, hukum bacaan idgham ma'al ghunnah didengungkan. Rijsum min'a. Nun sukun bertemu dengan huruf ain. Ini dinamakan dengan izhar hakiki. Cara bacanya, nunnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi n-nya, min. Cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Hukum bacaan izhar hakiki jelas tiada berdengung. Min amalisya. Asya di sini ada alif lam. Namanya alif lam asyamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu sya. Cara bacanya, lamnya langsung dimasukkan ke dalam huruf sya dengan cara ditekan dan masuknya adalah kamil, sehingga alif lam ini tidak lagi dibaca. Amalisyaita, ya. Syai ada ya sukun sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan harfulin. Cara bacanya dilembutkan saja. Syaita. To dibaca panjang 2 kali ketukan atau 2 harokat. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar karena ada harokat fathah tegak di atas huruf ta. Syaitani fajta. Jim sukun yang terdapat di pertengahan kalimat dinamakan dengan qalqalah sughra. Sama bacaannya seperti rijsu. Fajta. Ada bunyi pantulannya yang agak ringan. Fajtanibu. Bu. Ini dinamakan dengan mad tabi'in zahiri. Dibacanya panjang 2 harokat karena ada waw sukun sebelumnya harokat zummah. Fajtanibuhu la'allakum. Ini la'al, ya, ain. Letak posisinya yaitu di tenggorokan bagian tengah. Jadi bacaan ain ini adalah lunak. Jangan dibaca la'alla. Jadi ini keluarnya dari hidung, maka bacaannya salah. Yang benar dibacanya lewat tenggorokan tengah. La'al. Jadi ada suara lunak. La'allakum tuf. Mim sukun bertemu dengan huruf ta dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas. Jelas bunyi m-nya. Kumtu. Jadi cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Hukum bacaan izhar syafawi jelas tiada berdengung. Kemudian tuf, ini fa sukun, dia sifatnya hamas. Jadi dibacanya secara dialirkan dan ada desis anginnya. Tufli. Jangan dipantul. Tufli. Tuflihun. Keluar bunyi fa, itu bacaan yang salah, tapi didesiskan anginnya saja. Tuflihun.
Haun ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Tandanya ada mad tabi'i, yaitu ada waw sukun sebelumnya harokat zummah, dan ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka di sini adalah dua huruf yang kita sukunkan. Pertama sukun asli yaitu huruf mad, dan yang kedua sukunnya dengan sebab diwaqaf. Maka mad arid li sukun ini atau hau ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat. La'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.